Bos, siapa di sini yang suka dengan kerenyahan pastry? Pastry yang berasal dari Prancis ini adalah kue yang terbuat dari adonan berlapis tipis yang dipanggang. Sekarang, apa jadinya kalau pastry-nya hasil resep dari kakak beradik selebritis yang lagi ngehits? Yaitu Amanda dan Angelica Manopo. Wah, pasti spesial punya ya, Bos. Memang benar sih, baru-baru ini Amanda dan Angelica Manopo menghadirkan jenis pastry lain yang berbentuk seperti puff atau kue sus. Kue jenis ini bisa dibilang kue sus khas Jepang, Bos. Jenis pastry ini dihadirkan oleh Angelica dan sang adik Amanda Manopo yang membuka usahanya sejak bulan Juni lalu. Nah, pas ulang tahun kemerdekaan ke-77 lalu, Bos, mereka sudah buka outlet ketiga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Penasaran gak nih, Bos, sama usahanya? Cekidot deh ya. Nah, kalian mau tahu nggak bagaimana caranya aku menjalankan sebuah bisnis dan bagaimana cuannya? Saksikan terus ya. Bos, siapa sih yang nggak kenal Manopo Sister? Sebut saja Angelica Manopo yang ngetop sebagai konten kreator khusus kecantikan. Ditambah lagi Amanda Manopo yang bisa dibilang sebagai ratu sinetron di tanah air. Ternyata, Bos, kesuksesan mereka di dunia entertainment tidak langsung membuat mereka puas. Mereka malah melebarkan sayapnya ke bidang bisnis kuliner. Main kuliner lagi nih, Kak. Emangnya nggak takut kalah bersaing sama bisnis-bisnis artis sebelumnya? Enggak sih. Karena aku yakin setiap orang punya kreativitasnya masing-masing gitu. Dan aku yakin kalau kita juga jalanin ini pakai hati, pasti yang datang ke kita juga pasti sesuai dengan apa yang kita jalanin gitu. Ide bikin toko kue ini muncul saat Angelica berkunjung ke negara Sakura. Waktu itu, ia tertarik dengan kue sus khas Jepang ini. Singkat cerita, Bos, selama kurang lebih setahun, Angelica dan Amanda berusaha menemukan resep yang cocok untuk membuka toko kuenya. Selain itu, rasa manisnya yang pas di lidah dijadikan jargon dari toko kue milik Amanda dan Angelica. Mau tahu spesialnya di mana, Bos? Kue hasil resep Amanda dan Angelica? Dari luarnya itu terlihatnya sangat-sangat pop color gitu kan. Jadi orang berpikir ini pasti manis banget gitu. Tapi ternyata waktu dimakan rasanya tuh benar-benar kayak pas di mulut gitu. Berbagai rasa dari isian krimnya menjadi inspirasi penamaan Kurimi. Katanya nih, Bos, kalau isiannya didinginkan di kulkas, jadinya bisa seperti es krim. Duh, tambah endes dong ya. Oh iya, Bos, satu hal lagi nih. Amanda dan Angelica nggak menggunakan bahan pengawet sama sekali untuk olahan kuehnya. Jadi, cuma bisa bertahan selama beberapa hari aja, Bos. Nggak bisa lama-lama disimpan. Nah, terus kalau misalnya ada yang pesan dari luar kota, gimana dong, Kak? Sebetulnya sampai ke Singapura kan juga udah bisa ya. Kita juga dalam pengiriman itu kita kasih box yang full of ice. Jadi mereka untuk krimnya itu jadi tetap aman. Untuk pemasarannya, Angelica dan Amanda memanfaatkan berbagai platform sosial media, termasuk lewat TikTok dan Instagram, Bos. Selain bisa menekan biaya, pangsa pasar yang didapatkan juga lebih luas, Bos. Nah, sekarang kita bahas varian menunya ya, Bos. Semuanya sih menarik nih, mulai dari matcha seira, original setsu, maupun strawberry sayuri. Krimnya aja udah menggoda, apalagi rasanya, Bos. Harga di sini juga bervariatif, mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus nih, kalau cuan dari usaha ini gimana ya kira-kira? Bisa dibilang lumayan banyak, bisa sampai mungkin ribuan pieces sekarang karena udah ada 3 store. Per hari bisa sih, 1.000 lebih bisa. Yuhu, cuan kan, Bos? Kita hitung dari harga terendah aja deh, yang Rp10.000 per buah. Kalau dalam satu hari bisa terjual 1.000 buah, berarti bisa 10 juta rupiah cuannya dalam sehari, Bos. Kalau dalam sebulan, tinggal dikali 30 aja deh. Tapi by the way nih, Bos, Amanda sama Angelica kan udah mapan sama dunianya masing-masing ya. Yang satu udah mapan di dunia sinetron, satu lagi mapan jadi konten kreator kecantikan. Terus cuan segitu masih sebanding nggak sih, Kak? Kalau bisnis itu menurut aku it's for long term sih. Jadi
apa ya ini buat anak cucu aku nanti. Cuman so far sih dua-duanya sama-sama menguntungkan, dua-duanya sama-sama menyenangkan, jadi aku puji Tuhan bisa jalanin dua-duanya. Oh, jadi mereka menjalani bisnis ini buat investasi jangka panjang, Bos. Karena kalau menurut Angelica, bisnis makanan adalah bisnis yang menjanjikan ke depan karena perputaran keuangannya lumayan cepat. Konsumennya kenyang, pebisnisnya cuan. Kalian tertarik nggak, Bos, buka investasi bisnis semacam ini? Kebetulan nih, Amanda dan Angelica Manopo juga membuka peluang bagi yang mau bergabung. Lumayan kan, bisa kebagian cuan dari bisnis artis? Nah, buat kalian yang mau memulai bisnis, jangan pernah takut dan selalu berani untuk ambil semua risiko. Karena percayalah, semua bisnis pasti akan ada risiko dan ada cuan ya.